Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa setia anti trading, channel anti trading maksudnya. Selamat datang di channel kita anti trading bersama saya Mr. Ju. Selamat datang untuk teman-teman yang duitnya sedikit pengen jadi banyak, yang duitnya banyak invest jadi sedikit. Reality. Kita kembali dengan video ketiga. Video keberapa nih? 499. Kita kembali lagi dengan video yang ke-499. Oke, duduknya gini aja, gak nyantai ya? Pas ya? Oke ya? Oke, masih bahas masalah trading. Cuma banyak sekali pertanyaan, itu ada 1.600 komen ya. Yang memaksa saya untuk masuk ke hal yang lebih serius gitu, kayak analisa. Analisa. Psikolog tuh analisa tuh ya. Analisa pengambilan posisi, bagaimana caranya mengambil posisi, apa yang harus diperhitungkan mengambil posisi. Nah, hari ini kita bahas mengenai analisa. Oke, analisa ada dua. Apa saja itu? Ada fundamental dan ada teknikal. Yang pertama, analisa fundamental. Fundamental itu artinya prinsip. Kenapa ini analisisnya punya prinsip? Artinya gini. Ketika di dunia trading itu intinya cuma transaksi, cuma ada buy dan sell, cuma ada beli dan jual, open position, close position. Nah, ada hal-hal prinsip yang harus dipahamin dulu gitu loh. Ketika Anda mau ngambil posisi, pastikan Anda punya alasan untuk itu. Kalau nggak gambling, judi. Nah, pembahasan judi ada di video pertama tuh. Trading itu menakutkan. Ya, itu judulnya. Soalnya udah video 499 jadi jauh banget yang pertama itu, jadi agak-agak lupa ya. Nanti Anda lihatlah di channel kita ya, ada di video pertama itu. Gambling, kalau Anda nggak punya alasan kenapa bisa buy, kenapa bisa sell gitu. Nah, fundamental ini penting. Ada data, ada berita, ada kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan hal-hal yang bikin suatu harga bergerak. Jadi, Anda harus tahu bahwa harga yang kita lihat di monitor atau di platform Anda yang pakai MetaTrader ataupun iTrade ataupun apapun itu harga bergerak itu karena ada transaksi di sana. Di sana itu di mana? Di bursa. Di bursa yang bersangkutan. Umpamanya nih, produknya apa dulu nih? Produknya umpamanya euro gitu. Euro terhadap USD. Berarti ada yang transaksi euro dan USD gitu. Di bursa sana. Nah, orang yang di sana juga buy dan sell juga kayak kita juga gitu. Yang terjadi adalah ketika detik ini orang yang ada di bursa sana, di dalam bursa, sedang bertransaksi euro terhadap USD, mengambil posisi buy lebih banyak daripada yang mengambil posisi sell, maka grafik yang kita lihat di monitor itu akan naik. Gitu juga sebaliknya gitu loh. Ketika orang yang ada di bursa sana mengambil posisi sell, maka di monitor kita harga terlihat turun. Jadi tugas kita sebenarnya sederhana. Ngikutin tren yang ada gitu. Jadi berpikir detik ini kira-kira orang yang dalam bursa sana mau buy apa mau sell ya. Cuma itu doang. Emang segampang itu? Segampang itu. Caranya gimana? Nah, baca berita yang mana menjadi alasan mereka juga mengambil posisi. Banyak sumbernya. ABC News, CNBC, Forex Factory, Yahoo Finance, Al Jazeera, Bloomberg, investing.com. Banyak sekali sumber yang bisa Anda temuin di situ. Semuanya memberikan berita ekonomi. Sekarang Anda tentukan dulu, kita kerucutkan lagi. Anda mau di produk mana tradingnya? Anda mau trade di mata uang apa? Umpamanya di mata uang Forex umpamanya, yang lagi rame nih. Nah, di Forex sendiri ada banyak mata uang yang bisa Anda pilih. Ada euro terhadap USD, ada Great Britain pound sterling, ada Japanese yen, ada Australian dollar, ada Swiss franc. Dan ada banyak mata uang cross rate seperti euro terhadap Japanese yen atau Aussie terhadap sterling, banyak. Nah, Anda tentukan dulu, Anda yang mana mau transaksinya. Anda mau transaksi yang mana? Tanya dulu tuh sama teman-teman yang udah trading. Ini kira-kira yang enak produknya apa nih gitu. Nah, Anda tentukan di situ, baru Anda pelajarin. Berarti yang saya baca, kalau mengenai euro berarti baca beritanya tentang euro. Euro terhadap USD berarti baca tentang berita euro dan berita USD. Nah, salah satu portal yang ada atau website yang ada itu ada www.forexfactory.com. Nah, itu biasa dipakai oleh trader-trader lah ya. Saya bertahun-tahun pakai itu.
Karena di situ ada berita ekonomi, ada rilis data mengenai data dari mata uang manapun itu, yang setiap bulannya keluar data yang sama. Misal, data tentang tingkat pengangguran Amerika. Kayaknya sih di Rabu minggu ketiga kayaknya itu. Nah itu selalu di Rabu minggu ketiga. Bulan depan pun akan keluar di Rabu minggu ketiga juga. Jam 7:30 malam kalau di Indonesia. Nah jadi gampang, kalau ada mau trading ya trading lah di 7:30 malam. Jadi dari pagi Anda buka dulu. Wah nih ada nih Forex Factory datanya jam 7:30 malam nanti nih. Sebelum itu terjadi, sebelum Anda sampai ke 7:30 ya nggak usah trading. Sederhanakan tradingnya gitu. Nah ketika 7:30 keluar umpamanya, tingkat pengangguran Amerika ketika data itu dirilis lebih baik daripada bulan kemarin. Berkurang tingkat pengangguran Amerika. Artinya apa? Bagus buat dolar. Bagus buat perekonomian Amerika. Ketika bagus datanya untuk Amerika, maka sentimen market atau orang-orang akan berpikir perekonomian Amerika akan semakin baik. Berarti nilai tukar dolar akan semakin tinggi. Maka ketika data itu keluar, bagus untuk Amerika, maka Anda beli dolar di situ. Bagaimana dengan mata uang yang compare dengan itu? Ya Anda sell. Biasanya euro akan berbanding terbalik dengan dolarnya. Ketika data dolar bagus, maka euro akan mengalami penurunan. Jadi kalau Anda transaksi di euro, ya Anda sell ketika data itu keluar. Sesederhana itu gitu. Kenapa? Karena trader di dalam bursa juga baca berita yang sama. 90% yang mereka baca bisa kita baca sekarang. Banyak, udah internet, udah banyak, udah. Tinggal Anda mau baca apa enggak gitu. Kayak saya pribadi ya, bangun tidur ya baca Metro TV dan TV One. Metro TV, TV One ada running text di bawahnya itu gitu. Nah, tinggal tuh terlihat tuh di situ. Ada indeks saham Amerika ditutup dengan plus 8 poin. Nah, itu berita yang sederhana, tapi lumayan buat hariannya. Selebihnya ya Anda baca situs-situs yang tadi, CNBC, ABC, Bloomberg, Al Jazeera, segala macam, Yahoo Finance, boleh lah. Selebriti ya yang mempengaruhi kebijakan ekonomi, kebijakan politik. Trading dulu, Anda trading dulu, duit yang kecil yang 1 juta, 2 juta itu tradingin dulu jadi 100 juta. Baru tuh Anda trading lagi 100 juta jadi 200 juta. Jangan itu. Lurus-lurus aja bro, udah hidup zaman sekarang mah kerja buat duit gitu ya. Duit buat kerja lagi gitu. Jangan yang kayak gitulah, janganlah ya. Yang kedua ini ada technical, ada analisis technical. Apa itu analisis technical? Analisis technical berdasarkan indikator. Technical, teknis gitu loh. Jadi indikator-indikator yang ada di software Anda itu, di platform Anda itu, di MetaTrader, iTrade atau apapun yang lain itu, ada tuh. Sudah terkandung di dalamnya. Wah, seperti bahasan video kita pertama tuh. Menggunakan bahasa terkandung ya. Oke, yang kedua adalah technical, analisis technical. Technical itu Anda tinggal klik aja di MetaTrader ataupun iTrade Anda, di platform Anda, ada di situ indikator-indikator. Banyak sekali, ada Bollinger Bands, ada Parabolic, ada Ichimoku Kinko Hyo, ada SRI, ada Moving Average, Stochastic Oscillator, dan bla 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 bla. Anda pasang di situ, pelajarin dulu, googling dulu gitu. Zaman saya dulu susah googling, komputernya cuma 1 di kantor rebutan. Mau nggak mau kita harus ke toko buku terdekat. Gramedia belum endorse di sini, jadi tolonglah Gramedia ya, tolonglah ya. Kita nggak pernah masukin ini loh di video yang kayak gini nih. Tolonglah itu. Tolong masukin lah ya untuk kali ini ya, Gramedia ya. Saya akan promokan. Bukan Gramedianya. Nah, saya harus ke Gramedia itu, harus baca bukunya dulu, cari tentang osilator apa, baca, nggak bisa beli karena mahal sekali bukunya. Untuk marketing baru kayak saya yang nggak punya duit, yang sudah lulus tidak dapat kiriman lagi, hidup hanya dari uang penjualan motor gitu kan, penjualan TV, penggadaian TV teman, ya seperti itulah ya. Susah. Nah sekarang anak-anak sekarang tinggal googling aja. Saya mau baca cara baca parabolic SARS seperti apa, saya tinggal googling. Nah, indikator ini. Jadi indikator ini program software yang diciptakan oleh seseorang trader yang berfungsi untuk menganalisa kemana harga akan bergerak berdasarkan harga sebelumnya. Tapi indikator menurut saya pribadi hanya punya porsi 30%. Yang 70% adalah fundamental tadi. Karena fundamental adalah alasan kenapa orang ngambil buy dan sell. Sedangkan indikator adalah pembantu untuk meyakinkan analisa sebelumnya.
Jadi Anda sudah baca data, kira-kira datanya akan keluar 10 menit lagi, lihat indikatornya, benar nggak mengarahnya ke situ. Kalaupun indikatornya tidak menunjukkan arah yang sama, ya Anda berfokus pada yang 70%, jangan yang 30%. Tapi banyak juga teman-teman yang tuhankan indikator gitu loh. Para master-master itu juga punya konsep ini, punya indikator ini, punya sinyal ini, segala macam. Ya nggak salah juga, selagi itu profit. Kalau itu loss ya jangan dipakai. Nah kalau nggak ada berita, apakah boleh pakai indikator? Ya monggo, masih tetap dianggap analisa. Nggak apa-apa gitu. Kalau Anda percaya dengan indikatornya dan Anda sudah buktikan bahwa menggunakan indikator tersebut tanpa data dan Anda profit, pakai. Nah, gimana kalau nggak ada data? Indikator juga nggak nunjukin ada momen gitu. Ya nggak usah trading. Hampir 24 jam market itu buka, nggak selalu harus setiap detiknya ada trading, enggak. Apalagi kalau Anda buka forexfactory.com, itu ada jam-jam tertentunya. Sekali lagi, kalau belum jamnya trading ya nggak usah trading, di rumah aja gitu. Ngapain kek gitu, bantu istri masak kek, mandiin anak kek, olahraga sama tetangga kek gitu, benerin sumur tetangga atau apa, bantuin anak mandiin istri, boleh, mandiin istri sendiri, ya, dan bantuin anak sendiri ya. Ini bahaya. Ini lama-lama channel ini agak-agak review tentang yang lain lah ya. Besok kita Jogja Undercover boleh lah ya gitu ya. Buat tempat-tempat hiburan yang ada di Jogja, saya ada di Jogja ini ya, boleh ya untuk promote ya. Nah, buat teman-teman trader yang lain ya, sudah mulai trading, yang merasa punya konsep bagus dalam trading, yang tidak pelit untuk berbagi ilmu gitu ya, boleh kok kontak saya gitu loh. Kita collab di sini. Saya ingin mendengar atau membantu Anda untuk menyebarluaskan konsep yang Anda punya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi analisa Anda menggunakan indikator apapun, sinyal apapun, fundamental data apapun itu, selagi itu bisa bikin orang profit, Anda share di sini boleh, nggak apa-apa. Terima kok, gratis pakai saya, nggak apa-apa. Sekarang ya, besok bayar ya? Udah bayar itu. Masih promo kan itu? Masih promo. Senin bayar. Ini tayangnya Jumat ya. Cuma punya 3 hari ya. Ya buat teman-teman nggak apa-apa ya. Nah itu dia ya trading ya. Jadi jangan trading dijadikan seperti kayak pendapat orang-orang itu trading judi, itu trading ini. Iya kalau Anda menimbulkan resikonya gitu. Padahal resiko untuk trading itu sama. Saya ulang lagi, trading sama seperti bisnis yang lain. Resikonya sudah ada di dalam gitu loh. Jangan ditambahin gitu loh. Jangan ditambahin dengan Anda mempertaruhkan dana, Anda trading tanpa menganalisa terlebih dahulu. Ini nggak ada polisi jaga jalan ya? Berisik banget itu ya. Ya maaf ya, kita ini memang sangat memasyarakat, jadi sirkuit Sentul ada di sebelah. Ya, jadi ingat pesan saya, jangan trading kalau nggak punya alasan. Cari alasan yang tepat. Oh iya, Jogja Trading School promo lah. Jogja Trading School? Februari ada promo lah. Oh ya? Apa tuh promo itu? Dari harga 1,7 jadi GoPay tuh. Wah, serius? Oke, buat Anda-Anda yang belajar, ada satu tempat untuk belajar trading. Mulai dari basic class ya. Anda bisa cek di Instagram atau Anda googling aja JTS ya, Jogja Trading School. Lagi promo di bulan Februari. Dari harga 1.750 untuk basic class hanya bayar 500.000 saja. Gitu. Anda udah dapat tuh pelajaran mendasar tentang dunia trading gitu. Diajarin dan diterangkan oleh mentor yang sudah terbukti bagus. Saya bukan. Ya itu tempat ya kita sekedar ngobrol-ngobrol, share. Anda mau minta apapun saja saya share, asal itu sifatnya basic. Karena kelas basic ini dibuka. Ya, buat teman-teman yang sudah expert, tolong janganlah masuk ke kelas inilah ya. Kuota kita terbatas. Ya sudah banyak, ada sekitar 600 orang yang mendaftar untuk ngambil kelas ini, tapi yang expert janganlah ya, jangan ambil jatah yang para baru belajar ini ya, orang-orang yang mau belajar. Tolonglah ya dikasih kesempatan yang buat teman-teman, bapak, ibu, om, tante, brother, sister yang mau belajar, bisa datang ke Jogja Trading School. Ini harus bayar loh Jogja Trading School ini. Kita promoin terus tapi nggak bayar ke channel kita ini. Ingat, saya lagi pesan saya, jangan trading kalau nggak punya alasan, jangan trading kalau nggak punya analisa. Bikinlah bisnis ini sederhana mungkin. Jangan trading kalau nggak punya waktu juga ya. Jadi trading itu harus punya alasan, bisnis yang serius.
karena berkaitan dengan uang, maka lakukan dengan serius juga. Jangan sembarangan, jangan berjudi. Oke, lain kali kita akan bahas yang lebih mendalam lagi. Sementara itu saja, jangan terlalu berat lah. Ntar ngabisin waktu Anda untuk menonton video yang lain ya. Apalagi kalau ini tayangnya jam 7 kan, apa Ikatan Cinta. Promo lagi RCTI. Tolong ya RCTI ya, kita udah promoin sinetron Ikatan Cinta. Nah, kesimpulannya fundamental dan teknikal adalah dua cara analisa yang selalu digunakan trader manapun, termasuk oleh Anda ketika Anda memutuskan untuk trading. Fundamental jatahnya 70%, teknikal jatahnya 30%. Kenapa? Karena fundamental mewajibkan Anda untuk membaca, untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga. Trader yang ada di bursa, kita yang di luar cuma ngikutin tren aja. Mereka buy, kita ikut buy, mereka sell, kita ikut sell. Jangan dilawan trennya. Be smart trader, ikutin tren yang ada, analisa, baru ambil posisi. Oke, itu dulu ya. Cukup sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan hampir asar. Kita berhenti dulu, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, jangan lupa pakai masker. Masker saya ada di situ, jangan khawatir saya pakai masker. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, dan sayangi orang-orang terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.